Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM 1C021108 dari kelas R12 Universitas Jambi, program studi akuntansi, materi kuliah, mata kuliah perpajakan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat PPNBM. Materi yang kita bahas pada kali ini adalah ada 5. Yang pertama, pengertian PPNBM itu sendiri. Yang kedua, latar belakangnya PPNBM. Yang ketiga, objek PPNBM. Yang keempat, tarif PPNBM. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah perhitungan PPNBM. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, pengertian PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan barang mewah merupakan pajak yang dikenakan selain pajak pertambahan nilai untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. PPNBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Jadi kita akan bahas barang-barang mewah yang dimaksud adalah materi yang kedua adalah latar belakang PPNBM. Yang pertama, PPN berdampak regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi regresivitas ini terhadap konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan beban pajak pertambahan yaitu PPNBM. Yang kedua, konsumsi BKP yang tergolong mewah bersifat kontraproduktif. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. Yang ketiga, produsen kecil dan tradisional menghadapi saingan berat dari komoditi impor. Dengan motivasi ini, penggunaan PPNBM dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil dan tradisional atau untuk tujuan proteksi. Yang keempat, tuntutan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun. Lanjut, materi yang ketiga adalah objek PPNBM. Ada 2 objek PPNBM. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, dari tadi kita ngomongin barang mewah. Ini adalah batas suatu barang termasuk barang kena pajak mewah. Yang pertama, bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang kelima, barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status. Itu adalah batas suatu barang termasuk barang kena pajak mewah. Selanjutnya kita akan masuk materi mengenai tarif PPNBM. Tarif PPNBM itu sendiri di Indonesia ditetapkan paling rendah 10% dan kisaran tertinggi mencapai 200%. Penerapan tarif PPNBM yang mencapai hingga 200% hanya sebagai plafon saja. Atau dengan kata lain, belum tentu yang sebesar itu akan diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Itu adalah tarif PPNBM yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuki materi cara perhitungan PPNBM. Cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak penjualan atas barang mewah dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Untuk itu, perlu diperhatikan DPP-nya, apakah harga jual, nilai impor, nilai pengganti, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Rumus yang digunakan adalah PPNBM sama dengan tarif PPNBM dikali dasar pengenaan pajak. Itu adalah cara menghitung PPNBM yang terutang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata yang baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih.